G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu adik-adik. Sangat senang ya Kak Hillary, hari ini kita kembali beribadah. Iya dong Kak Sansan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa dengan hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita angkat pujian Woling Kecang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali bersama menyembah Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah Kak Sansan, Amel, senang sekali ya ternyata sudah masuk bulan Desember. Iya, senang sekali Kak Hil. Kalau di bulan Desember tuh ada apa sih Amel? Ada makanan, baju baru. Oh, terus Apalagi Mel? Apalagi ya? Apalagi Kak Sansan? kita memperingati Hari Natal. Hari Natal. Hari Natal tuh hari Kelahiran Tuhan Yesus. kelahiran Iya, Tuhan Yesus. betul. Nah, Amel sudah siapin apa nih untuk menyambut kelahiran Yesus? Kalau Kak Sansan udah siapin apa? siapkan hati dong. Weh. Untuk menyambut penebus kita. Kalau Amel Sama kayak Kak Santan. sama kayak Kak Sansan ya. Kak Hillary juga sudah menyiapkan hati Kak Hillary untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Kak Hillary dan kakak-kakak di sini juga yakin pasti adik-adik di rumah juga sudah menyiapkan hati ya. Mari kita bersama bernyanyi dan bergemar. Nah, jadi kita bangkit berdiri, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang menceritakan
rahasia ibadah. Teman-teman adik akan memimpin. Rahasia ibadah 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mystery of godliness. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And great, we confess, is the mystery of godliness. He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh, was justified and vindicated in the Spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the Word, taken up in glory. 金钱的奥秘，提摩太前书3章16节，大哉金钱的奥秘，仆人不以为然，就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被圣人信服，被接在荣耀里。 Emmanuel, Emmanuel. His name is called Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Let us sing this song for He is Emmanuel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang adalah Immanuel, Tuhan yang boleh menyertai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Natal telah tiba, Natal telah tiba. Yeay, asik, sebentar lagi libur Natal. Mau ngapain ya? Cece dari tadi perhatikan kamu, Natal telah tiba, Natal telah tiba. Biasanya tuh Hil, ya Cece kasih tahu ya. Biasanya tuh muka kamu tuh cemberut terus. Biasa Cece mau panggil pun, kamu pun biasa diamin Cece.
Ini kenapa? Coba cerita. Kenapa hari ini kamu Natal tiba senyum seperti itu, bahagia? Kenapa? Coba cerita. Iya Ce, udah mau libur Natal. Lalu? Jadi gak usah sekolah. Gak usah sekolah. Aku senang. Soalnya di sekolah itu, Cece gak tahu sih soalnya. Di sekolah banyak yang gangguin aku Ce. Masa? Jadi aku gak punya teman. Lalu papa, mama, Cece suka sibuk, gak ada di rumah. Jadi aku sendirian loh di rumah. Iya, Takut tahu. Mama, papa, Cici kan bekerja. Jadi kalau libur Natal aku senang. Semuanya ada di rumah. Lalu aku nggak usah ketemu teman-teman di sekolah. Bisa beli baju baru, hadiah baru. Jadi kamu tuh senang karena libur Natal. Iya. Tidak usah berjumpa dengan teman-temanmu di sekolah. Jadi kamu tidak merasa sedih, kecewa seperti itu. Loh. Kok kamu gitu, Il? Sebenarnya tuh yang namanya sedih, yang namanya kecewa, yang namanya kesepian, itu kan berarti lonely, kesepian kan? Itu sebenarnya memang hal yang menyedihkan, hal yang membuat kita sedih dan sakit. Tetapi Hil tahu tidak? Kita harus ingat, kita punya siapa? Tuhan Yesus? Iya, kita punya Yesus. Yesus lahir, maka Natal berarti. Kalau itu senang gitu baru betul. Oh. Yesus lahir maka Natal berarti. Jadi Yesus lahir maka Allah datang ke dunia bersama-sama dengan kita. Dia beserta dengan kita. Makanya Yesus itu dinamakan Immanuel. Apa, Hil? Immanuel. Iya, Immanuel. Begitu. Immanuel tuh artinya? Immanuel itu artinya Allah beserta kita, beserta Cece, beserta Hilda, semuanya. Oh gitu Ce, baru tahu. Memangnya apa sih yang terjadi? Kenapa Allah bisa disebut Immanuel? Nah, kita lihat sama-sama ya. Di Perjanjian Lama mencatat orang Israel sering berperang, melawan musuh mereka, dan bahkan pada akhirnya orang Israel ditawan oleh bangsa lain. Wah, tentu tidak menyenangkan hidup ditawan oleh bangsa lain. Tidak punya kebebasan, harus kerja paksa, bahkan seringkali tidak bisa dan dilarang menyembah Tuhan Allah di negara musuh. Dalam keadaan demikian, apakah Tuhan Allah meninggalkan mereka? Apakah Tuhan Allah tidak peduli lagi kepada mereka? Tentunya tidak. Tuhan Allah masih mengingat mereka, masih sayang pada mereka, bahkan Allah mau menyelamatkan mereka. Makanya Allah memberikan janji kepada mereka lewat para nabi. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Allah berjanji akan memberikan seorang anak laki-laki untuk menyertai mereka, bangsa Israel. Seperti itu. Tetapi kamu tahu, Hil? Mereka tunggu, dan tunggu. Mereka terus dan terus berharap. Belum ada tanda-tandanya, belum tergenapi. Satu demi satu nabi sudah terganti. Lalu orang-orang yang mendengar janji Yesaya, yang Yesaya ucapkan itu juga sudah pada meninggal. Tapi hal itu juga belum terjadi. Generasi ke generasi berganti juga belum tergenapi. Bahkan sampai nabi terakhir di Perjanjian Lama juga belum ada tergenapi yang berkenaan dengan Immanuel. Jadi tidak ada dengar berita apa-apa tentang Immanuel ini. Kok kayak gitu, Ce? Berarti Tuhan gak tepati janjinya dong? Bukan, Tuhan bukan tidak menepati janjinya. Tentu Tuhan menepati janjinya. Karena Tuhan itu sayang banget sama orang-orang Israel. Dia sayang sama orang-orang Israel. Jadi Tuhan menepati janjinya. Dan itu dalam proses yang lama, setelah sekian lama. Dan akhirnya itu tergenapi. Iya. Wah, jadi semuanya sudah tergenapi ya, Ce? Iya. Tanda-tanda itu yang tergenapi, ada perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan Immanuel. Betul sekali. Jadi itu semua tergenapi.
Wah, keren ya Tuhan ya, Ceh. Iya, seperti itu Hil. Tuhan kita pasti menepati janjinya. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk bertemu dengan Maria dan mengatakan bahwa Maria yang belum menikah, masih seorang gadis, akan mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat juga mendatangi Yusuf dalam mimpi, memberitahukan bahwa Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab bayi yang di dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Dan anak akan dilahirkannya seorang laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. dan hal itu sungguh terjadi. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus, anak laki-laki yang bernama Immanuel, diutus menggenapi janji Allah, datang ke dunia menjadi Immanuel, tinggal bersama kita umat manusia. Kalau gitu berarti sekarang aku sudah tahu, Ce. Kalau kita merayakan Natal itu, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu ada berserta kita. Betul. Dia Allah yang Immanuel. Ya. Jadi sekarang aku belajar. Kalau aku sedih, walaupun aku sendiri takut ya, tapi aku percaya Tuhan tuh tidak meninggalkan aku, tidak meninggalkan Cece juga. Bagus, betul. Hil harus tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Hillary dan meninggalkan setiap kita. Karena Allah itu beserta dengan kita. Allah itu dia datang ke dunia. Lahir datang ke dunia di sebuah kandang yang hina. Padahal dia itu dari surga yang mulia. Mau datang ke dunia bersama-sama dengan kita. Dan pada akhirnya pun dia disalib, mati disalibkan untuk siapa? Untuk setiap kita. Itu karena apa? Karena dia sayang sama setiap kita. Dia sayang Cece, sayang Hillary, dan sayang sama semuanya. Seperti itu, kasih Tuhan begitu besar sekali. Dan Hil tahu ada 2 tipe orang. Apa tuh, Ce? Nah, tipe orang ada 2. Yang satu orang yang menerima Yesus. Menerima Yesus di dalam hatinya. Tipikal yang satu menolak Yesus. Jadi kalau Hil sendiri nih, Hil lebih mau terima Yesus atau menolak Yesus? Coba Cece. Masa ada orang yang menolak sih? Kalau Hil pasti mau terima dong, Ce. Ya betul ya. Cece mau ajak Hil buka di Alkitab. Kamu ambil Alkitab dulu. Oke, Cece ajak ambil buka ya. Alkitab dulu ya, Ce. Oke, udah, Ce. Nah, sekarang Hil kamu buka Alkitab Hil di Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Coba dibuka. Yohanes 1 ayat 10. 10. Bisa tidak? Bisa, Ce. Yohanes tuh di Perjanjian Baru kan? Di sini ya. Mana dia? Yohanes 10 sampai 12. Oke, sudah ketemu, Ce. Nah, sekarang coba Hil bacakan. Oke, Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Oh, berarti beneran ada ya, Ce ya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tadi Hil bilang Hil menerima Yesus kan? Nah, bagus. Kita mau percaya kepada Yesus. Dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Kalau kita membuka hati kita, kita mau menerima dia sungguh-sungguh sebagai juru selamat kita. Kita adalah anak-anak
Tuhan. Wah. Iya, dimana saat kita ada masalah, Dia akan mendengar keluh kesah kita. Di saat kita merasa sedih, Dia ada untuk kita. Dan di saat kita merasa kacau, Dia bisa menghibur kita. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita juga bisa saat kita misalnya Hil, Cece, nakal, berbuat yang bad, yang tepot, yang tidak menyenangkan Tuhan, yang buat Tuhan sedih. Nah, Tuhan bisa menegur Hil dan Cece dan setiap kita, karena kita ini anak-anaknya. Kita ditegur, dikasih tahu ini loh tidak boleh, itu tidak boleh, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Iya, seperti itu Hil. Oh, berarti Hil udah ngerti, Ce. Ya. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Betul. Jadi waktu Hil sedih, waktu Hil takut, waktu Cece juga takut, Tuhan beserta kita. Ya. Tapi Tuhan juga mau menegur kita ketika kita salah. Karena Tuhan sayang sama kita. Betul sekali. Nah, sekarang kita buka Alkitab lagi, Hil. Buka, Cece ajak buka di Yohanes 14 ayat 6. Udah dong, Ce. Wah, hebat nih. Coba Hil bacakan dengan lantang. Oke. 1, 2, 3. Yohanes pasal 4 ayat 6. Pasal 14 ayat 6. Iya, 14 ayat 6. 14 ayat 6. Ya. Oke. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, betul. Kita mau menjawab seperti Simon Petrus, Hil. Dia berkata kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 6 ayat 68 sampai 69. Coba dibuka. Yohanes pasal 6 ayat 68. Oke. Sampai 69. Oke. Kita mau lihat apa kata Simon Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, inilah apa yang direspon oleh si Simon Petrus. Nah, kita mau sama-sama baca sekali lagi yang ini, Hil. Kita baca sama-sama ya yang bagian ini. Oke, Ce. Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mengerti kan? Sudah, Ce. Nah, sekarang Cece mau ajak Hil berdoa. Boleh. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kami di dalam setiap keadaan kami. Tuhan tahu saat sedih, saat kecewa, saat kami mulai nakal, Tuhan bisa menegur kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Terlebih kami tahu sebagai anak-anak Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan beserta kami. Pimpin kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, Kak, hari ini saya kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini loh. Wah, bagus Amel. Tapi memang Amel dikuatkan apa? Waktu saya sedih atau senang, Tuhan Yesus masih tetap di hati Amel dan tidak pernah tinggalkan hati Amel. Wah, betul sekali. Kakak juga merasakannya ya, walaupun kakak sedih atau senang, tapi Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kakak, bersama-sama dengan Amel, bersama dengan adik-adik. Nah, mari kita juga mau berjanji ya untuk setia mentaati firman Tuhan. Kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Oke?
with you, dear Jesus, all my days. Sekali lagi, you're in my heart to stay, showing me the way. Your words of truth and life, they guide my way. You're in my heart to stay, showing me the way. I walk with you, dear Jesus, all my days. Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Oke, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mau sama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Setelah itu Ibu Maria akan pimpin di dalam doa berkat. Mari kita berlutut. Oke, mari kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus yang adalah Immanuel menyertai anak-anak kemanapun anak-anak pergi. Apakah di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat manapun. Damai sejahtera dari Yesus senantiasa menyertai anak-anak. Amin. Oke, bye-bye semuanya. See you next week. Bye.